TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Semoga kita ada waktu untuk bisa bertatap muka melaksanakan atau melakukan praktikum larutan standar dan volumetri ya. Untuk pelajaran larutan standar dan volumetri ya, nanti guru pengampunya ada saya dan Bu Triana ya. Jadi kami nanti juga dibantu sama Mbak Sekar ya. Jadi kalau kalian melaksanakan praktikum di laboratorium ya, kalian butuh alat, kalian butuh bahan, bisa langsung disampaikan ke Mbak Sekar ya. Untuk standar kompetensi ya, yang pertama itu membuat larutan standar. Jadi setiap siswa harus bisa membuat larutan standar ya. Kemudian yang kedua, setiap siswa ya, dia harus bisa melakukan analisis secara volumetri ya. Jadi standar kompetensinya ada dua itu ya. Untuk program semester ya, untuk pelajaran praktikum volumetri semester gasal kita hanya belajar mengenai asidi dan alkalimetri serta argentometri. Untuk semester genap kita belajar reduksi oksidimetri ya, titrasi redoks ya. Jadi titrasi redoks nanti masih dibagi dua ya, titrasi permanganometri dan iodo-iodi. Kemudian titrasi kompleksometri ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk penilaian KKM-nya berapa Bu? KKM-nya masih sama 75 ya. Untuk penilaiannya yang pertama itu adalah laporan praktikum ya. Kalian wajib menulis laporan praktik. Kemudian ujian teori nanti ada ulangan harian, kemudian PTS, kemudian PAS ya. Kemudian ujian praktik ada dua ya, pada saat PTS dan pada saat PAS ya. Jadi PTS dan PAS ada ujian teori dan ujian praktik, nanti akan dibagi per rombel. Kemudian penilaian selanjutnya adalah nilai sikap ya. Nilai sikap itu dilihat dari kedisiplinan kalian ya, kemudian sikap tata krama kalian ya ketika melaksanakan praktek, kemudian kebersihan meja praktek kalian. Salah satunya itu yang nanti akan dinilai. Kemudian laporan praktik ditulis menggunakan kertas folio bergaris, dimasukkan dalam map Snellheater ya. Untuk map Snellheaternya nanti silahkan disesuaikan, disamakan satu kelas ya. Kemudian laporan langsung dikumpulkan setelah praktek ya. Jadi kalian setelah melaksanakan praktek, laporan harus dikumpulkan pada hari itu juga. Kemudian kalian ada pretest ya. Pretest dilakukan pada hari itu ya. Materi untuk pretest adalah materi yang akan dilakukan praktikum pada hari itu ya, sekitar 10-15 menit. Itu beberapa penilaian nanti yang akan kita ambil ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian di
Kelas 1 praktik kimia dasar sudah mengenal ya alat pada gambar ini ya, sudah pernah lihat bukan? Oke, gambar apa ini kira-kira? Bisa tidak kalian menyebutkan peralatannya? Peralatan yang digunakan ya. Kemudian warna apa larutan itu? Terutama larutan yang berada di dalam Erlenmeyer. Warna apa? Ya. Ketika pertama kali kalian melihat warna tersebut, bagaimana perasaan Anda? Kesan Anda bagaimana? Itu ya. Nah, dari situ nanti kalian akan mengeksplor diri kalian. Ya. Larutan standar. Ya, larutan standar adalah larutan zat yang konsentrasinya itu sudah diketahui dengan sangat teliti ya, baik standar primer maupun sekunder. Kalau namanya larutan standar berarti konsentrasinya sudah diketahui. Larutan standar itu dibagi menjadi dua, primer dan sekunder ya. Oke, untuk larutan standar primer itu adalah larutan di mana dapat diketahui secara langsung kadarnya ya. Larutan standar primer itu sudah diketahui kadarnya, kemudian dia stabil pada saat penimbangan ya, penimbangan pelarutan maupun penyimpanan. Contohnya asam oksalat, kemudian natrium tetraborat, kemudian NaCl, K2Cr2O7, itu larutan standar primer ya. Kemudian syarat-syarat larutan baku primer. Yang pertama, dia mempunyai kemurnian yang tinggi ya. Jadi yang menjadi syarat larutan standar primer itu yang pertama mempunyai kemurnian yang tinggi. Kemudian rumus molekulnya pasti, tidak mengalami perubahan selama penimbangan karena dia punya sifat yang tidak higroskopis, jadi dia tidak mengalami perubahan pada saat penimbangan. Kemudian berat ekivalen yang tinggi ya, agar kesalahan penimbangan itu dapat diabaikan ya. Oke, kemudian larutan stabil di dalam penyimpanan ya, itu syarat-syarat larutan standar primer ya. Standar itu sama aja dengan baku ya. Oke, sekarang larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder adalah larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan menstandarisasi dengan larutan standar primer. Ya, contohnya NaOH, HCl, AgNO3, KMNO4. Ya, jadi kalau larutan standar primer ya, dia sudah diketahui kadarnya. Fungsinya apa? Untuk menstandarisasi larutan standar sekunder. Contoh NaOH itu larutan standar sekunder ya. Distandarisasinya menggunakan larutan standar primernya apa? NaOH itu menggunakan asam oksalat ya. Kemudian HCl distandarisasinya menggunakan apa ya, biasanya menggunakan asam tetraborat ya. AgNO3 dia menggunakan NaCl ya, gitu ya. Dan selanjutnya ciri-ciri larutan baku sekunder. Yang pertama, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer ya. Kemudian larutan kurang stabil di dalam penyimpanan ya. Biasanya larutan ya, larutan standar sekunder ya, dia kurang stabil karena dia biasanya sifatnya higroskopis ya. Selain higroskopis itu bila terkena cahaya matahari itu biasanya dia mudah teroksidasi ya. Selain higroskopis itu menyerap air, dia juga mudah teroksidasi. Oke, kita belajar terlebih dahulu mengenai satuan konsentrasi ya. Meskipun ini sudah kalian pelajari di mata pelajaran saya,
kimia fisika ya. Oke, kita review kembali. Larutan adalah campuran serba sama ya antara komponen zat terlarut dan komponen pelarut. Nah, ingat, larutan itu campuran zat terlarut dan pelarut, ya kan? Seperti kayak kemarin kan yang dijelaskan. Dan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut dalam suatu larutan disebut konsentrasi atau kepekaan. Ada beberapa satuan konsentrasi ini ya. Yang pertama adalah persen. Nah, persen adalah hubungan yang menyatakan banyaknya bagian zat terlarut dalam setiap 100 bagian larutan. Misal, persen berat per volume. Berat per volume bisa volume per volume, bisa berat per berat, massa per massa, atau massa per volume, atau volume per massa ya, kemarin ya. Kemudian molar. Molar atau molaritas adalah sistem konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat yang terkandung dalam 1 liter larutan ya. Molar atau molaritas itu banyaknya mol zat yang terkandung dalam 1 liter larutan ya. Jadi molar itu adalah mol per liter ya, atau milimol per mililiter ya. Molnya ini adalah gram per mr ya. Milimolnya itu adalah 1000 mililiternya adalah 1000 per mililiter ya. 1 liter larutan itu adalah 1000 mililiter. Itu untuk molar. Kemudian normal ya, atau normalitas itu banyaknya ekivalen zat terlarut yang terkandung dalam setiap liter larutan ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga. N itu gram ekivalen per liter ya, atau gram ekivalen ini adalah gram kali valensi dibagi dengan berat molekul atau mr ya, dikalikan volumenya berapa ya, 1 liter, 1 per liter ya. Berat ekivalen ini dicari dari mr dibagi dengan valensi ya. Kemarin contohnya misal Be nya HCl berapa ya, kita ketahui mr nya HCl 37,5 ya, valensinya berapa, 1, berarti mr HCl itu sama dengan Be HCl berapa, 36,5 ya, 36,5. Kemudian NaOH mr nya berapa, 40, valensinya berapa, 1, berarti mr nya sama dengan Be ya, atau Be sama dengan mr. Kemudian bila H2SO4 ya, H2SO4 ya, berapa mr nya, coba nanti dicari valensinya berapa, karena di situ H2SO4 terdapat 2 ion H+ ya, berarti valensinya 2 ya. Artinya BeH2SO4 itu adalah mr-nya H2SO4 dibagi dengan 2. Itu ya kalau mencari normalitas. Kemudian molal. Molal atau molalitas itu adalah perbandingan antara jumlah zat terlarut dalam setiap kilogram pelarutnya. Ya, molal itu adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ya, molnya gram per mr dikali 1000 dibagi dengan P. Ya. Bj itu berat jenis, ya. Berat jenis itu massa per volume ya, berat per volume. Kemudian fraksi mol, kemarin kalian sudah belajar ini juga. Fraksi mol itu perbandingan mol zat terlarut terhadap jumlah mol larutan.
jumlah mol larutan berarti jumlah mol total, ya, jumlah mol antara zat terlarut dengan jumlah mol zat pelarut, itu ya, itu fraksi mol. Kemudian part per million itu ppm, ya, ppm ini satuan konsentrasi yang sangat encer, ya, atau disebut juga bagian per sejuta, ya. ppm itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan 10⁻⁶ sejuta miligram air, ya. ppm ini satuan konsentrasi, tapi biasanya dipakai ketika kalian mau analisis menggunakan AAS, ya, itu biasanya kita menggunakan satuannya ppm. Atau kalian mau analisis menggunakan UV vis, spektrofotometri UV vis, nah itu larutannya karena harus encer gitu kan, karena kalau larutan yang dilewati cahaya itu larutannya harus encer, ya, dipakai satuannya ppm. Oke, kita belajar pengenceran. Jika kita hendak membuat larutan dari bahan yang wujudnya cair, maka pekerjaan ini dinamakan pengenceran. Kimia dasar praktikum sudah diajarin, ya. Jadi kalau pengenceran itu membuat larutan dari pekat, ya, menjadi larutan encer, itu namanya pengenceran, ya. Kalau pelarutan berarti dari padatan kemudian ditambahkan air, ya, dilarutkan menggunakan air, itu pelarutan, ya. Jadi harus bisa membedakan antara pengenceran dan pelarutan, ya. Pertama yang harus diketahui konsentrasi atau kadar dari zat cair induk, ya. Jadi zat cair induk ini yang pekatnya berapa nanti yang mau diencerkan. Kemudian mengetahui konsentrasinya dapat dihitung jumlah larutan induk yang harus diencerkan sampai volume tertentu yang diinginkan. Nah, ini menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, ya. Bu, itu kenapa kok pakai N? Ya, bila itu yang dicari satuan konsentrasinya adalah normalitas. Bila satuan konsentrasi yang kamu mau cari itu adalah molaritas, berarti ya V1 kali M1 sama dengan V2 dikali dengan M2, ya. Oke, V1N1 ini adalah pekat, ya, larutan pekat. Kemudian ini adalah larutan encer atau larutan yang akan kita cari, nah, itu pengenceran. Oke, ini yang paling penting adalah melarutkan bahan eksotermik. Kalau dikatakan eksotermik berarti apa? Melepaskan panas, ya kan? Untuk melarutkan bahan-bahan kimia yang tergolong eksotermik, contohnya asam sulfat ataupun NaOH, maka yang dimasukkan ke dalam gelas piala lebih dahulu adalah pelarutnya atau air, ya. Yang dimasukkan dalam gelas piala atau beker itu adalah pelarutnya atau airnya dulu, aqueousnya dulu, ya. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit, ya, sambil diaduk dan didinginkan. Biasanya wadah direndam dalam air, ya, karena dia sifatnya eksotermik, bawahnya itu biasanya direndam dalam air. Misal kamu mau melarutkan mengencerkan asam sulfat, itu kan sangat eksotermik. Mau mengencerkan pakai labu takar, berarti labu takarmu itu dikasih air terlebih dahulu. Seberapa, Bu? Sedikit saja. Kalau kamu pakai labu takar 1 liter, ya kamu mengisinya kira-kira sekitar 500 atau separohnya, ya, separuh dari labu takar tersebut, ya. Kemudian asam sulfat itu kamu teteskan melalui dinding, ya, tetes demi tetes melalui dinding, dialirkan melalui dinding. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba diteteskan, ya. Oke. Ya, kenapa bahan eksotermik itu? Karena disebabkan bahan kimia yang ekstrim
itu bila direaksikan dengan air itu akan menimbulkan panas ya. Jika bahan kimianya dimasukkan dengan sedikit air pada awal reaksi itu akan menimbulkan panas. Akibatnya ya, selain menimbulkan panas, ketika menimbulkan panas itu kan tekanannya besar. Nah, itu akan menyebabkan ledakan. Ya, kalau ledakan itu sampai membuat pecah wadah, nah itu yang sangat berbahaya. Ya, makanya harus diperhatikan ketika kalian bekerja menggunakan bahan yang punya sifat yang eksotermik. Silahkan nanti dipelajari MSDS setiap praktikum. Ya, dibuka lagi petunjuk praktikumnya, MSDS-nya, ya, ASE-nya bagaimana. Ya. Oke, di sini ada contoh soal-soal, silahkan nanti dikerjakan di kertas dan dikumpulkan ya, kirim melalui Edmodo ya. Oke, nah sekarang kita sudah mulai masuk dalam analisis volumetri ya. Analisis volumetri itu adalah metode kuantitatif ya. Jadi metode kuantitatif. Volumetri itu sama aja dengan titrimetri. Nah, jadi titrasi itu kan dari titrimetri. Titrasi merupakan cara yang cepat, akurat, dan banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam larutan. Metode analisis kuantitatif lainnya itu ada gravimetri, kalorimetri, spektrometri, dan potensiometri. Ya, kalian sudah belajar gravimetri kelas 1. Nanti next selanjutnya kalian akan belajar kalorimetri, spektro, dan potensio. Dan pada metode volumetri, konsentrasi zat dihitung dengan mengukur volume-volume zat yang direaksikan, di mana sejumlah volume zat yang akan ditentukan kadarnya itu direaksikan dengan sejumlah volume larutan standarnya. Ya, jadi volumetri itu konsentrasi yang mau dihitung yaitu dengan cara mengukur volume-volume ya, mereaksikan di mana volume kan kadarnya itu direaksikan dengan larutan standarnya. Paham ya? Oke. Titrasi. Nah, ini penentuan konsentrasi suatu larutan dengan cara membandingkan terhadap larutan standar, biasanya menggunakan buret. Jadi titrasi itu larutan standarnya terletak pada buret ya, sedangkan yang akan dicari atau yang akan ditentukan konsentrasinya itu berada di air lembayung ya. Proses mereaksikan zat standar tersebut dengan zat yang kadarnya dicari ya. Oke, titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nah, ini apa perbedaannya? Jadi kalian jangan sampai salah ya. Titik ekivalen itu yang bagaimana, titik akhir titrasi bagaimana gitu. Apa itu? Titik ekivalen yaitu adalah titik pada saat mol ekivalen zat yang dititar sama dengan mol ekivalen zat penitar ya. Jadi titik ekivalen itu molnya larutan standar sekunder yang ada di Erlenmeyer, larutan standar sekunder yang ada di buret sama dengan molnya yang ada di Erlenmeyer yang akan dicari konsentrasinya. Jadi mol titran dengan mol titrat itu sama. Atau di sini dituliskan mol zat X dibanding mol zat S. Ya, misalkan titrannya atau yang di buret itu X, yang di Erlenmeyer itu S. Itu titik ekivalen. Ya, titik ekivalen. Kemudian titik akhir titrasi. Ya, titik akhir titrasi adalah
titik pada saat terjadi perubahan warna indikator pertama kali dan titrasi harus dihentikan. Nah, itu namanya titik akhir titrasi. Kalau sudah terjadi perubahan warna pertama kali, titrasi harus dihentikan. Umumnya itu terjadi tidak tepat pada titik ekivalen, ya, tetapi beberapa saat sebelum atau setelah titik ekivalen tercapai. Itu ya. Jadi titik akhir titrasi itu adalah titik pertama kali ya terjadi perubahan warna. Ya, itu harusnya titik akhir titrasi itu sama dengan titik ekivalen, bukan sama, sebanding dengan titik ekivalen ya. Tapi ternyata titik akhir titrasi itu biasanya ya pada saat sebelum dan setelah titik ekivalen tercapai. Bisa jadi sebelum perubahan warnanya itu terjadi sebelum titik ekivalen tercapai. Bisa jadi juga titik akhir titrasinya itu setelah titik ekivalen tercapai. Gitu ya. Oke. Untuk penggolongan metode volumetri. Ya. Jadi metode volumetri itu ada 4 penggolongan: titrasi asam basa, titrasi pengendapan, kemudian titrasi redoks, dan kompleksometri. Nah, seperti yang di awal disampaikan ya. Nah, untuk semester ini kita hanya mempelajari asidi alkali dan pengendapan argitometri. Oke, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu mengenai titrasi asam basa, yaitu asidi dan alkalimetri. Apa itu asidimetri? Apa itu alkalimetri? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, dasar titrasi asam basa itu adalah reaksi penetralan, ya, di mana reaksi ion H+ atau ion H3O+ dari asam dengan ion OH- dari basa membentuk air. Ya, dasar titrasi asam basa itu adalah reaksi penetralan ya, karena hanya terbentuk garam dan air. Silahkan di refresh lagi nanti pelajaran kimia analisisnya. Contoh di sini HCl plus NaOH ya, terbentuknya adalah Na+, Cl-, dan H2O. NaCl itu adalah garam. Jadi titrasi asam basa dasarnya adalah reaksi penetralan ya, yang hanya membentuk garam dan air ya. Bila asamnya kuat, basanya lemah, nanti garamnya itu termasuk garam apa itu ya, silahkan nanti dipelajari lagi ya. Oke, asidimetri. Nah, asidimetri itu adalah asam sebagai standar ya. Asidi itu dari kata asid, asam. Kalau alkalimetri bahasanya yang sebagai standar. Misalkan contoh nih ya, sebagai yang ada di buret itu adalah HCl, Erlenmeyer NaOH. Berarti ini titrasinya apa? Titrasi asidimetri. Kenapa? Karena yang sebagai larutan standar yang berada di buret itu adalah HCl. HCl ini adalah asam. Gitu ya. Jadi kalau nanti yang berada di buret itu adalah NaOH, berarti dia adalah alkalimetri karena basanya yang sebagai standar. pH titik ekivalen itu tergantung pada jenis asam dan jenis basa yang direaksikan ya, ini kuat atau lemah. Nah, makanya kenapa ada nanti produknya itu garam kuat ya, kemudian lemah ya. Kenapa? Karena dari asamnya asam kuat dan basa
kuat atau asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah basa kuat, itu ya. Silahkan dibuka lagi nanti. Oke, deteksi titik akhir titrasi. Nah, untuk mendeteksi titik akhir titrasi kita harus menggunakan yang namanya indikator ya. Jadi salah satu cara untuk menentukan titik akhir titrasi itu adalah mengukur pH. Berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Kita ukurnya pakai apa? Bisa menggunakan pH meter. Bisa kita menggunakan lakmus. Bisa juga kita menggunakan apa? Universal, ya. Perubahan dapat terlihat secara visual dengan penambahan indikator. Ya. Jadi kalau titrasi tanpa ada penambahan indikator, tidak akan terjadi perubahan warna, sehingga nanti akan sulit diamati. Ya, apakah ekivalennya sudah muncul ataukah titik akhir titrasinya sudah muncul. Indikator itu adalah zat yang warnanya berbeda dalam bentuk terionisasi dan dalam bentuk tidak terionisasi. Indikator ini hanya sebagai penunjuk. Indikator untuk titrasi asam basa merupakan suatu asam atau suatu basa lemah yang sangat berwarna. Masing-masing ya, misalkan kamu titrasinya alkali natri pakai indikatornya apa? Indikator PP. Nah, itu berarti indikator PP itu sifatnya dia asam atau basa ya. Misalkan asam atau basa ya, dia sifatnya lebih lemah ya. Silahkan nanti dicari ya, materi kelas 1 praktikum kimia dasar itu sudah dipelajari. Karena indikator bersifat asam atau basa, maka jumlah yang ditambahkan itu harus sedikit mungkin agar tidak mempengaruhi pH. Ya, hanya beberapa tetes ya. Perubahan warna akan lebih tajam bila konsentrasi indikator kecil. Ya, itu indikator. Nah, nih contoh. Di sini yang paling sering kita pakai itu adalah phenolphthalein atau PP. Ya, PP itu cenderung indikator yang sifatnya adalah basa, ya, basa lemah. Karena di sini ringnya, rentangnya hanya sekitar 7 sampai 9. Ya, kalau semakin ke sini itu kan semakin asam kuat. Semakin ke sini semakin basa kuat. Jadi kalau ring ke sini kan basanya lemah. Ya, kalau di sini asamnya lemah. Kalau PP itu perubahan warnanya dari tak berwarna menjadi pink. Kalau di sini red violet ya. Pink atau merah seulas ya. Oke, kita cari MO. Kemudian MR ya. MOMR. Ini adalah indikator yang cenderung sifatnya adalah asam. Ya, asamnya tapi asam lemah. Ya, karena ringnya hanya antara 3 sampai dengan 4. Kalau MR ini malah ringnya hanya sampai 4 dengan 5. Itu ya, itu rentang transisi pH dan warna berbagai indikator. Ya, jadi kalau titrasimu alkalimetri, kamu harus nyari indikatornya yang sifatnya lebih cenderung ke basa lemah. Kalau asidimetri ya cari indikatornya yang sifatnya asam lemah. Ya. Teknik menimbang ini yang paling penting, banyak sekali kesalahan yang terjadi ya. Teknik menimbang dengan raca analitik. Saya selalu mengingatkan ini ya. Ketika kalian menimbang menggunakan raca analitik, perhatikan ketelitian dan kebersihan. Banyak sekali anak-anak itu selalu kita tegur karena kurangnya kebersihan menjaga neraca analitik kalian, tumpah-tumpah ketika menimbang, ketika mengambil sampel gitu ya.
Oke, untuk ketelitian pembacaannya sampai 0,1 mg. Daya muat untuk sampelnya itu sekitar 100 sampai 200 gram. Kalau ini tergantung nanti neraca ini analitiknya yang dipakai yang mana. Kemudian sikap menimbang, ya. Saya sarankan ketika kalian menimbang itu sebaiknya adalah dengan duduk. Kenapa? Karena kalau kamu duduk itu akan merasa tenang daripada harus berdiri. Ya, meskipun penerapannya kebanyakan anak-anak itu berdiri karena ingin cepat selesai. Ya, biasanya seperti itu. Karena menimbang itu dibutuhkan suatu ketelitian. Ya, kita harus tenang. Ya, itu ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, jaga kebersihan apa? Neraca analitik. Ya, berhati-hati ketika mengambil sampel dan menuangkan sampel pada wadah pada saat penimbangan di dalam neraca. Jangan sampai tumpah, ya, karena tumpah sedikit itu akan mempengaruhi ketelitian pembacaan. Itu yang harus diperhatikan ketika menimbang menggunakan neraca analitik. Oke, kemudian teknik mengukur volume. Nah, ini ya, kita untuk mengukur volume pakai apa? Misal kamu mau ukur volumenya pakai pipet gondok, ya, pakai pipet gondok. Jadi kamu harus ngambilnya pakai pas mini gasnya, ya. Kemudian ketika kamu mengambil sampel larutan, misal 1 mili, 2 mili, 5 mili pakai pipet gondok, ya, pada saat pipetnya itu dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi sampel yang akan kalian pipet, ya, setelah dipipet itu ditarik, dinaikkan, ya. Kemudian kelebihan volumenya itu dikeluarkan, mengeluarkannya ketika diangkat. Jadi tidak boleh ketika mengeluarkannya masih terendam di dalam beker gelas, ya. Oke, selain pipet gondok atau pipet volume, alat ukur teliti lagi apa? Buret itu juga bisa digunakan sebagai alat ukur yang teliti, ya. Kalau alat ukur tidak teliti, bisa jadi kamu pakai beker gelas, ya, itu kurang teliti, ya. Ini sepertinya sudah pernah dipelajari di praktikum kimia dasar, ya, penggunaan ketelitian alat gelas, gitu ya. Silahkan nanti di refresh kembali. Oke, untuk teknik penggunaan buret, ya, ini gambar buret, teknik penggunaan buret, ya. Sudah tahu kan bagian-bagiannya, ya. Ini adalah gagangnya, ya, statif, ya, ini klem, ya, ini buret, ini keran buretnya, ini adalah kayak. Kemudian yang pertama kali ketika kamu menggunakan buret, periksa terlebih dahulu buret tersebut bocor atau tidak. Yang diperiksa mananya, Bu? Pada bagian keran. Caranya bagaimana? Ya, dilepas terlebih dahulu kerannya. Keran kamu lepas, ya. Kamu lihat, kamu bersihkan pakai Aquades, ya. Kemudian kamu pasang lagi, cuci lagi pakai air, coba, ya. Setelah kamu pasang lagi, apakah masih terjadi bocor atau tidak, ya. Kemudian bilas dengan larutan titran yang akan digunakan, ya. Setelah dicuci pakai air, ya, itu buretnya itu harus dibilas pakai titran yang akan digunakan. Titranmu apa? Larutan selanjutnya apa? NaOH. Berarti ini kamu bilas dulu pakai NaOH. Masukkan titran lewat corong, lebihkan dari batas angka. Nah, ketika kamu memasukkan titran larutannya, itu kamu harus menggunakan corong.
Bila tidak menggunakan corong boleh, tapi ini harus diturunkan ya. Ketika memasukkan larutannya langsung dari beker gelas ke buretnya itu harus di bawah mata, tidak bila terjadi cipratan itu tidak mengenai mata ya. Tapi disarankan itu menggunakan corong untuk lebih aman. Kemudian perhatikan bagian bawah, buka keran agar bagian bawah terisi larutan titran ya. Jadi di sini harus terisi penuh ya. Pengisiannya tadi kan dilebihkan kemudian dikeluarkan, dinolkan. Tidak boleh sampai ada gelembung ya. Tidak boleh sampai ada gelembung. Bila ada gelembung ya harus dikeluarkan. Bila sudah, pasang pada klem dan statif itu ya, itu penggunaan buret ya. Ingat, sebelum melakukan praktikum cek terlebih dahulu buret kalian, kemudian bilas pakai aquades. Setelah itu bilas pakai larutan titrannya ya. Kalau larutan titranmu NaOH ya kamu bilas pakai NaOH, kalau larutan titrannya HCl ya kamu bilas pakai HCl ya. Bu, misal Bu NaOH nya ya, tadi saya titrasi pakai NaOH 0,12 terus itu habis Bu, terus saya mau pakai adanya NaOH konsentrasinya 0,15 ya, berarti harus kamu bilas lagi dengan konsentrasi 0,15 karena kan konsentrasi awal dengan konsentrasi terakhir itu kan berbeda, jadi tidak boleh bila harus dicampur ya. Bilas lagi terlebih dahulu pakai air ya, kemudian baru dibilas lagi pakai larutan yang kedua ya, yang larutan 0,15 ya. Oke, teknik titrasi. Nah ini ya, memang untuk titrasi ketika kita menggoyang dan pada saat dibutuhkan larutan titrannya banyak itu lama, ini itu bikin capek. Tapi bila sudah terbiasa ya enjoy aja ya. Ini teknik titrasi ya. Tangan kiri memegang dan mengatur keran buret. Tangan kiri ini yang untuk memegang, mengatur keran buret ya. Kemudian tangan kanan yang memegang dan mengocok Erlenmeyer atau menggoyang Erlenmeyer. Ini tidak boleh terbalik. Kebiasaan buruk anak-anak ketika dia melakukan titrasi karena alasannya biasanya capek Bu, dia menggoyangkannya pakai tangan kanan tanpa tangan kiri memegang buret. Padahal ini penting karena ini dia mengendalikan keran. Bila terjadi perubahan warna ini segera dihentikan, kerannya diputar. Kalau kamu lepas ya kebablasan penetesannya, karena satu tetes itu sangat berpengaruh ya. Tambahkan titran sedikit demi sedikit. Nah untuk penetesannya itu memang pertama ya itu harus sedikit demi sedikit ya, harus sedikit demi sedikit agar kita bisa mengamati perubahan warna. Biasanya keburukan anak-anak itu ya, biar cepat titrasinya dia akan bertanya ke temannya, kamu tadi titrannya habis berapa mili? Dijawab sama temannya 20 mili. Oke lah, biar aku cepet, aku keluarkan langsung aja sampai 19 mili. Jadi nanti aku biar tinggal 0,1 mili titran pelan-pelannya, sedikit demi sedikitnya. Itu enggak boleh sebenarnya ya, itu enggak boleh sebenarnya. Tapi kebanyakan anak-anak seperti itu, tidak boleh ya. Kemudian bawah di sini kita beri kertas putih untuk alas ya, agar lebih jelas nanti pengamatannya. Ingat ya, yang berada di buret itu titran, yang berada di Erlenmeyer itu titrat. Untuk teknik membaca volume titrasi, teknik membaca volume titrasi kita menggunakan meniskus bawah bila larutannya bening. Bila larutannya gelap kita menggunakan meniskus atas
atau bagian yang cembung. Ya, ini adalah meniskus bila larutanmu bening. Oke. Perhatikan aturan penulisan angka penting. Misal, ya, meniskus bawah itu terletak antara 34,7 sampai 34,8. Ya, buret yang kamu pakai adalah 50 mili dengan skala pembacaannya adalah 0,1 mili. Jadi satu angka di belakang koma itu adalah angka pasti. Itu harus dituliskan dua angka di belakang koma. Bila ditulis 34,73, 34,75, 34,77, ya, berarti angka 357 ini adalah angka perkiraan. Ya, angka perkiraan sesuai perkiraan praktikan. Maksudnya gimana ini, Bu? Ya, jadi misal nih, ini titrasinya adalah 34,7. Ya. Dua angka di belakang koma itu adalah satu angka yang di belakang koma ini adalah angka pasti. Ya. Angka yang di belakangnya ini adalah angka perkiraan. Ya. Sedangkan angkanya itu harus ditulis dua angka di belakang koma. Nah, kalian mengira-ngira 34,7 belakangnya ini berapa? Apakah 3, 5 atau 7? Nanti dilihatnya dari sini. Misal di sini meniskusnya berada pada 34,7. Ini sampai sini kan 5, sini 6, 7. Ya, saya ulangi, 34,7. Ya, ini 5, ya, ini 6, 7, 34,7. Meniskusnya berada di bawahnya sini. Berarti kan di antara 34,8. Ya, meniskusnya ini di antara 34,7 dan 34,8. Nah, kira-kira di mana? Bila dia mendekati 34,7, berarti angka di belakang komanya yaitu adalah 3. Ya, 3. Bila berada pas di tengah-tengah itu adalah 5. Ya, bila lebih mendekati ke angka 8, ya, berarti dia belakangnya adalah 7. Ya. Karena skalanya, ya, skala angkanya ini adalah 0,1. Jadi 0,1 ini dibagi 3. Ya, ada 3, 5, 7. Kalau dia mendekati ke angka 7 ya berarti ya 3 belakangnya. Kalau pas tengah-tengah ya 5. Kalau mendekati 8 berarti ya 7. Itu disesuaikan perkiraan praktikam. Jadi kalian harus lebih teliti dan lebih jeli ketika melihat skala pada buret itu ya. Oke, untuk pemilihan buret itu lakukan titrasi orientasi terlebih dahulu. Nah, buret yang digunakan adalah 50 mili. Biasanya yang kita pakai di lab 50 mili, ya. Jadi buret itu banyak sekali jenisnya, ya, tergantung dari kapasitas buretnya. Untuk replikasi selanjutnya, pilih buret, ya. Volume terukur yang teliti adalah sebanyak 30-70% dari kapasitas buret, ya. Jadi ketelitian volume untuk titrasi itu biasanya kalian menggunakan titanya sebanyak 30-70% dari kapasitas buret. Bila kamu menggunakan buretnya 50 mili, ya, itu volume titrasi 15-35 mili. Itu ketelitiannya. Kemudian bila kamu buretnya pakai 25 mili, ya, titrasinya 7,5 sampai 17,5. Kalau 10 mili ya 3 mili sampai 7 mili. Itu ketelitiannya. Ya, biasanya untuk education, ya, pendidikan seperti kalian, ya, praktikum di lab sekolah itu kita menggunakan buretnya adalah 50 mili. Tapi nanti bila sudah berada di industri itu akan digunakan buretnya yang lebih kecil, buret 25 maupun buret 10 mili, ya. Itu biasanya seperti itu. Oke, K3 di laboratorium. Nah, ini yang sangat penting harus kita perhatikan pada saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Yang
pertama adalah gunakan APD ya, terutama kalian ketika menggunakan bahan-bahan yang sifatnya eksotermik ya, panas, menimbulkan panas gitu ya. Itu gunakan APD, mulai dari kacamata, sarung tangan ya. Ketika kamu pegang bahan yang pekat, apa yang harus kamu pakai? Nanti harus pakai sarung tangannya yang lebih tebal. Dilakukan di dalam lemari asam. Bila itu menimbulkan asap, berarti kamu harus pakai masker, harus pakai Google gitu ya. Perhatikan potensi bahaya di laboratorium. Nah, ini yang sangat penting ya. Beberapa waktu lalu kakak tingkat kalian asal mencampurkan limbah ya, limbah-limbah bahan kimia, akhirnya terjadi semburan mengenai muka ya, itu berbahaya. Oke, kenali sifat bahaya bahan kimia, pelajari MSDS, silahkan dicari. Misal hari ini kamu praktikum apa? Penetapan kadar asam asetat ya dalam cuka makan. Cari MSDS nya asam asetat, bahannya apa? NaOH. Kemudian selain bahannya NaOH, ada asam oksalat. Untuk standarisasi NaOH, cari MSDS nya. Kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan ya, diharapkan tidak terjadi kecelakaan di laboratorium ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pertama. Untuk selanjutnya kita akan coba putarkan video ya untuk salah satu contoh penerapan titrasi asam basa, yaitu titrasi penentuan kadar asam asetat dalam cuka makanan ya, dalam cuka makan ya. Silahkan nanti videonya diputar. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan via chat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.